Ya, yang melatar belakangi tempat ini dijadikan sejarah karena pernah disinggahi sama Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi dulu Bung Karno, ayahnya yang bekerja sebagai Mantri Guru, beliau memboyong keluarganya untuk pindah ke Blitar. Dan kebetulan beliau dulu, ayahnya Bung Karno, itu pernah mengajar di SMA Negeri 1 Kota Blitar ya sekarang. Sekarang namanya jadi SMA Negeri 1 Kota Blitar. Jadi beliau itu memboyong keluarganya pindah ke Blitar pada tahun 1917. Ya, untuk peninggalannya di sini itu barang-barang di Istana Gebang hampir 80-90% itu semuanya masih asli. Jadi kayak meja kursi yang ada di ruang tamu, di ruang keluarga. Habis itu ada almari, di kamar utama juga ada tongkat. Itu tongkatnya yang bagian putih itu juga asli dari Gading Gajah. Ada mobil, itu juga dari tahun 1961. Untuk perawatan di Istana Gebang sendiri, itu setiap hari kita melakukan bersih-bersih dengan cara disapu, dipel, dilap-lapin kayak gitu. Dan semisal ada yang bocor kayak genteng atau apa, itu ya pasti ada diperbaiki. Dan untuk penambahan-penambahan, itu dari tahun ke tahunnya, itu ada di depan ada gong, ada patung, kayak gitu. Perpustakaan Proklamator Bung Karno itu didirikan itu sekitar 2 dekade yang lalu ya. 2 dekade itu berarti 20 tahun yang lalu. Tepatnya di tanggal 3 Juli tahun 2004. Nah, dulu dibangun perpustakaan ini itu memang konsep awalnya itu menyerupai Candi Penataran, makanya bentuknya itu bangunannya ada batu-batu di temboknya seperti itu, terus atapnya nggak ada kan, datar semua karena menyerupai Candi Penataran. Sebenarnya bangunan itu banyak filosofisnya, salah satunya tiang yang berjejer dari pintu masuk sampai menuju tangga makam itu jumlahnya sekitar 21 dengan tinggi 6 meter, yaitu menandakan tanggal wafatnya Bung Karno ya, 21 Juni. Terus tinggi 6 meter itu menandakan bulannya, sebenarnya juga menandakan tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya Bung Karno itu 6 Juni. Kita belajar tentang Bung Karno. Selain Bung Karno itu kan nggak hanya sosoknya saja yang besar ya, tapi pemikirannya yang besar. Nah, kita di sini itu pemikirannya, yang kalau beliau bilang itu adalah apinya, karena beliau terinspirasi dari kata-kata Bung Karno bahwa kita harus mewarisi api Islam, ya. Jangan abunya. Nah, disinilah dia buat perpustakaan Bung Karno jadi satu dengan makam, karena di makam itu kan tempat jasad Bung Karno dimakamkan, sehingga disebutnya sebagai abunya.
Apinya di mana? Apinya ada di sini. Pemikiran-pemikiran beliau diharapkan itu tetap menyala apinya yang ada di perpustakaan ini, sehingga orang sebelum ke makam diharapkan tuh ketika datang masuk, beliau tuh sebelum menuju ke makam Bung Karno sudah belajar dulu pemikiran-pemikirannya. Jadi lewat sini dulu lihat peninggalan-peninggalan Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Karno, baru jalan ke makam untuk menziarahi beliau.